kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup selaras sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, tuntun setiap kami, Tuhan tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk menangkap apa yang menjadi pesan-Mu dalam satu minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau tolong Tuhan, berikan pewahyuan yang baru ya Bapa. Terima kasih, setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang buat Timothy dan Sarah. Oke, sudah tiba di Bandung. Oke, siap belajar firman Tuhan ya, amin. Oke, mari kita lihat Alkitab kita, Yohanes pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kitab Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat 14. Saya akan bacakan buat kita semua Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Yang menjadi pesan Tuhan bagi kita adalah menikmati air kehidupan sejati. Menikmati air kehidupan sejati. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini kan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, ya, di mana ini di sebuah kota Samaria yang namanya Sikar, atau disebut dengan di sumur Yakub. Dari hasil sebuah percakapan itu, Yesus berhasil untuk memenangkan satu jiwa, ya, di sumur ini. Saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita itu rindu menikmati yang namanya air kehidupan sejati, yang sumber daripada Kristus. Saya percaya itu. Tidak ada satupun orang yang tidak mau menikmati itu. Semua orang rindu menikmati air hidup yang berasal daripada Kristus itu sendiri. Tapi masalahnya adalah gini Bapak Ibu. Ini kan inti pesannya bahwa ada banyak umat Tuhan yang beribadah namun belum mendapatkan mata air tersebut, yang itu Yesus Kristus sendiri. Kan muncul sebuah pertanyaan, mengapa? Ya, mengapa sebagian orang-orang percaya belum menemukan atau mendapatkan sumber mata air yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama tentang pesan Tuhan ini. Apa sih inti-intinya dan sebagainya. Coba kita lihat. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita dapat menikmati air kehidupan sejati itu. Ayat 14 sampai 15 saya akan baca ulang Bapak Ibu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15 ini poinnya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Poin yang pertama adalah mengambil keputusan dengan penuh keyakinan Bapak Ibu. Ambil keputusan dengan penuh keyakinan. Bicara tentang keputusan Bapak Ibu, ada banyak orang-orang percaya ragu mengambil keputusan. Ya, banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya mengalami kebimbangan ketika waktu disuruh memilih, memutuskan aja untuk jalan ke kiri atau ke kanan, itu bingung Bapak Ibu.
Maju atau mundur itu masih bingung. Ini yang membuat orang-orang percaya tidak menemukan sumber itu. Karena apa? Masih bingung memutuskan. Masih ragu memutuskan. Kita lihat dari hasil sebuah percakapan. Dikatakan ayat 14 coba. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, apa Bapak Ibu? Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini kan Yesus lagi menawarkan kepada perempuan Samaria ini. Dikatakan apa lagi? Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Akan menjadi mata air. Bayangkan kalau keputusan kita betul-betul memutuskan untuk memilih percaya kepada sang sumber adalah Kristus sendiri. Tuhan janjikan apa ini Bapak Ibu? Akan menjadikan mata air di dalam diri kita, betul ya? Akan menjadikan mata air itu terus apa? Dikatakan selanjutnya akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Waktu kita nggak ragu-ragu untuk memutuskan, waktu kita nggak ragu-ragu untuk memilih, ada 3 janji ini yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan orang-orang percaya. Makanya pendekatannya di dalam warta Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan ibadahnya rajin, tapi nggak memutuskan. Untuk apa? Untuk hidup di dalam Kristus. Untuk apa memutuskan? Menemukan itu sumber sendiri di dalam Kristus. Makanya apa? Gak ada terjadi pertumbuhan. Ibadahnya rajin, doanya rajin, tapi untuk menemukan sumber, dia ngalamin kebimbangan untuk memutuskannya. Apa bedanya kita disebut dengan orang-orang Farisi Bapak Ibu? Orang Farisi jago sekali dalam hal ibadah. Tapi untuk menemukan sang sumber, mereka banyak sekali pertimbangan. Sehingga apa? Mereka hanya melakukan sebagai rutinitas agamawi. Saya percaya Bapak Ibu, kalau orang percaya nggak menemukan sumber sejati air kehidupan itu, orang itu akan kering selama-lamanya. Orang itu tidak akan pernah mengalami 3 janji ini. Dikatakan apa? Tidak akan haus selama-lamanya. Akan menjadi mata air yang terus memancar sampai kehidupan yang kekal. Perempuan bilang apa? Ayat 15. Berikanlah aku air itu, supaya aku apa? Gak datang lagi ke sumur ini kan? Supaya aku tidak menimba lagi. Ada respon yang baik, ada keputusan yang baik ketika Yesus selesai menyampaikan pesan itu. Pesannya apa? Coba dikatakan apa? Berikan aku air itu. Tidak lama-lama lagi. Tidak nimbang-nimbang lagi Bapak Ibu. Tidak ada keraguan lagi di dalam perempuan ini. Ketika dia memutuskan, berikan aku air itu. Artinya gini, berikan aku sumbernya. Ada pelajaran yang sangat menarik ketika saya mendalami ini Bapak Ibu. Siapa sih perempuan Samaria ini Bapak Ibu? Orang yang tertutup loh Bapak Ibu. Orang yang tertolak. Orang yang gak berani keluar di lingkungannya. Datangnya jam 12 siang ke sumur Yakub itu. Kenapa? Di saat orang-orang itu pada mungkin istirahat karena panas terik matahari, orang memutuskan gak datang ke sumur itu. Yang memutuskan datang ke yang datang ke sumur Yakub adalah perempuan ini. Karena apa? Menghindari orang-orang banyak. Karena apa? Kehidupannya buruk. Nanti Bapak Ibu boleh baca keseluruhan dari perikop ini. Kita akan menemukan betapa perempuan ini memiliki kehausan yang sangat dalam. Dari mana buktinya? Dia coba satu suami, mengalami kekosongan untuk mencari apa? Kepuasan kan? 2, 3, 4, 5, bahkan sampai 6 Bapak Ibu. Dan dia nggak menemukan apa-apa di situ. Tetapi ada satu pribadi yang menawarkan air yang sesungguhnya, yang dapat memuaskan perempuan itu. Itulah perempuan Samaria.
Dia ngambil keputusan dengan bulat, dengan penuh keyakinan, dengan iman kepada Kristus. Ini yang menjadi poin pertama Bapak Ibu. Apa keputusan kita? Waktu kita datang memutuskan kepada Tuhan, apa keputusan kita? Atau kita cuma kagum karena nubuatan, karena mujizat yang Tuhan lakukan? Enggak, putuskan hari ini. Kita sudah mendapatkan sumbernya atau belum? Supaya nggak sia-sia apa yang kita lakukan, ibadah dan sebagainya. Coba kita perhatikan ayat yang seterusnya Bapak Ibu, 16 ayat 18. Apa respon Yesus ketika perempuan meminta air ini? Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggil apa? Suamimu dan datang ke sini. 17 coba. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Respon Yesus apa? Apakah ketika Yesus perempuan itu meminta air langsung Tuhan berikan? Oh enggak, Tuhan bongkar dulu orang itu. Pak Ishak sudah sampaikan, orang kan banyak nggak mau dibongkar kan? Tapi ini ada tujuannya. Kenapa Tuhan Yesus membongkar kehidupan perempuan Samaria ini dulu? Karena gini, gampang aja Tuhan kasih air kehidupan. Tapi kalau perempuan ini tidak mengakui semua dosa-dosanya, dia dapatkan sumbernya tanpa ada pemulihan, dia akan kembali ke kehidupan lamanya. Makanya Tuhan bongkar dulu. Panggil suamimu, datang kemari. Perempuan bilang gak ada suami. Tuhan bilang apa? Tepat sekali kau katakan. Karena Tuhan tahu semuanya itu. Gak mungkin perempuan ini akan sembunyikan lagi. Yesus gak langsung merespon kasih. Tapi ada pemulihan yang Tuhan lakukan Bapak Ibu. Tuhan mau bongkar kehidupan perempuan ini supaya gini. Ini ada dampaknya. Ini kan perempuan itu kan gak mau keluar. Gak mau bersosial. Ya kan, tertutup, punya predikat yang tidak baik. Makanya Tuhan tuh mau hancurkan itu masa lalunya. Supaya apa? Supaya ngalamin pemulihan dulu. Dan apa yang terjadi? Tuhan kasih enggak? Oh Tuhan kasih. Tuhan pulihkan enggak? Tuhan pulihkan. Apa dampak setelah dia dipulihkan mengakui dosa-dosanya Bapak Ibu? 1, dia merdeka. Dia bebas. Yang kedua, dia mulai melihat dirinya bahwa dia tidak tertolak. Artinya tidak tertolak, dia berani keluar untuk memberitakan Injil. Orang yang tertutup tapi bisa keluar. Yang kedua, percaya diri bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang lebih berharga. Dulu lihat dirinya apa? Kotor. Tapi ketika dipulihkan, dia memiliki kepercayaan diri yang kuat bahwa ada sesuatu yang lebih dahsyat di dalam dirinya ketika mengalami satu perjumpaan dengan Yesus. Semuanya berubah hidupannya Bapak Ibu. Inilah yang poin pertama. Jadi kita belajar mengambil keputusan dengan penuh keyakinan, dengan iman yang teguh Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya untuk menikmati hari kehidupan sejati? Mari kita lihat ayat yang ke-19 sampai 21. Nanti kita lompat ayat 25 sampai 26. Ini berkesinambungan. Coba kita lihat ayat 19 sampai 21. Dikatakan apa? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang apa? Seorang nabi. 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kita lompat 25-26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias
akan apa? Akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Poin yang kedua adalah mengakui bahwa Yesus adalah pusat penyembahan yang sesungguhnya. Itu ayat di poin kedua juga Pak Ishak sampaikan di warta. Ada pengakuan secara khusus yang keluar dari mulut perempuan Samaria ini. Dikatakan apa? Nyata sekarang padaku bahwa engkau apa? Seorang nabi. Nabi itu orang yang paling dihormati loh Bapak Ibu. Dikatakan predikat seorang nabi, seseorang yang terpandang, seseorang yang punya yang membawa pesan Tuhan dan sebagainya. Ada pengakuan secara khusus yang keluar dari mulut perempuan ini ketika dia apa? Menyembunyikan apa yang menjadi masa lalunya. Tuhan tahu semuanya. Itu buktinya, dia mengakui. Selanjutnya dikatakan apa buktinya? Perempuan itu sadar, ternyata gini, bukan lagi di gunung saya menyembah, bukan lagi di Yerusalem dia menyembah, tetapi menyembahnya di mana? Di mana saja. Karena Yesus itu roh sendiri Bapak Ibu. Waktu kita menyembah, dia ada di situ. Yesus mematahkan pemikiran yang seperti itu, yang membelenggu perempuan itu. Orang harus datang ke Yerusalem menyembah, harus datang ke gunung ini menyembah. Tapi Tuhan patahkan itu. Tuhan bilang, gak perlu ke Yerusalem, gak perlu ke gunung. Langsung datang saja menyembah kepada aku. Kan Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah orang yang berkata-kata dengan engkau. Ayat 26-nya. Perempuan ini percaya bahwa gini Bapak Ibu, Mesias itu akan datang yang disebut dengan Kristus. Sebelumnya perempuan ini percaya nggak? Oh enggak. Hasil sebuah percakapan inilah ketika Yesus menjelaskan tentang dirinya. Siapakah dia sesungguhnya? Siapakah Yesus sesungguhnya? Dan perempuan ini membuka mata hatinya. Dan bisa melihat jelas bahwa orang yang berbicara di depannya adalah orang yang luar biasa. Makanya pusat penyembahannya Bapak Ibu tertuju sama Kristus. Tuhan kan katakan gak perlu lagi ke gunung, gak perlu lagi ke Yerusalem. Perempuan ini ngerti banget Bapak Ibu. Sekarang banyak orang-orang yang gini dikotbahin, dijelasin, gak mau ngerti loh Bapak Ibu. Nutup mata. Ya kan? Pendeta besar sampai pendeta kecil mungkin Bapak Ibu ya udah nyampaikan tentang pesan ini berulang-ulang di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Kita tetap tutup mata kita. Mata hati kita tetap tutup, gak mengenali. Makanya selalu ada saingan. Ketika kita ngerti bahwa Tuhan yang Yesus yang kita sembah, kadang-kadang masih ada saingan yang kita harus munculkan penyembahan-penyembahan yang lain. Artinya kita tidak kenal Tuhan kita. Artinya kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Kalau kita sudah tertuju penyembahan kita hanya pusatnya kepada Kristus, udah jangan ada saingan-saingan yang lain. Ada banyak saingan-saingannya loh Bapak Ibu. Artinya betul-betul mata kita itu harus tertuju sama Kristus sebagai sumber itu. Pernah kita mempelajari tentang 10 orang kusta disembuhkan Bapak Ibu? Berapa orang yang kembali datang menyembah sama Tuhan? 1 orang loh. Coba kita lihat Lukas pasal 17. Lukas 17 ayat 15 sampai 19.
Lukas 17 ayat 15 sampai 19. 15. Dikatakan apa? Ini tentang 10 orang kusta, Bapak Ibu. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Manakah yang 9 orang itu? 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu. Satu orang yang kembali, yang sadar, yang mengakui tentang memang Yesus itu layak disembah, Bapak Ibu. 9-nya mana? Yang datang orang asing loh, Bapak Ibu. Dikatakan firman Tuhan. Bukankah banyak kita temukan kehidupan kekristenan seperti itu, Bapak Ibu? Terima kesembuhan, terima mujizat. Hari itu terima sesuatu, tapi besoknya gak muncul-muncul lagi. Yang sehat datang cuma satu, Bapak Ibu. Coba, harus ada pengakuan. Kita harus akui itu, bahwa Yesus satu-satunya menjadi pusat penyembahan tertinggi. Kalau ada yang lain saingannya, kita harus putuskan itu. Yesus terus terang kok datang sama perempuan itu. Akulah yang berbicara di depanmu itu. Akulah dia, katanya. Itu adalah poin yang kedua, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengakui bahwa Yesus adalah pusat penyembahan yang benar, yang sesungguhnya. Oke, mari kita lihat poin yang ketiga selanjutnya. Bagaimana caranya untuk menikmati hari hidup yang sejati itu? Yang ketiga, ayat 39 sampai 42. Dikatakan apa? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka memintanya kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ berapa hari, Bapak Ibu? 2 hari lamanya, 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada perkataannya, 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Poin yang ketiga adalah, ini yang harus perlu kita renungkan, Bapak Ibu, mengalirkan kembali apa yang telah kita terima dari Kristus. Ternyata gini, waktu kita percaya, waktu kita mengakui, waktu kita memutuskan, Bapak Ibu, ternyata gini, ada tugas kita selanjutnya. Ada tugas orang-orang percaya ketika mereka mendapatkan sumber itu, ya kan? Kan Tuhan sudah bilang, dia akan memberikan aliran air itu kan, betul ya? Untuk terus memancar sampai kehidupan yang kekal. Artinya gini, ada tugas yang akan dilakukan orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk mengalirkan sumber itu. Apa yang dia terima daripada sang sumber tersebut. Pertanyaannya gini, kepada siapa kita harus alirkan sumber itu, Bapak Ibu?
keluarga kita, kepada komunitas kita, bahkan kepada kota kita, dan bahkan kepada bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Jadi ada tugas. Saya mempelajari Bapak Ibu ketika perempuan itu menerima sumber dari Kristus itu. Perempuan ternyata gak tinggal diam loh Bapak Ibu. Dia berani keluar dan untuk bersaksi kepada kotanya. Mungkin kita jangan ngomong kota dulu Bapak Ibu. Di lingkungan keluarga kita dulu. Baru kota, bangsa dan bangsa-bangsa. Dan itu Tuhan mau kita lakukan. Dan banyak gereja Tuhan melupakan hal ini. Ketika terima sumber. Dan karena kita menikmati sendiri Bapak Ibu. Ada banyak orang-orang yang butuh sumber mata air yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Itu Yesus Kristus. Itu ada di dalam diri kita loh Bapak Ibu. Bagian kita adalah mengalirkannya. Dan beritakannya kepada orang-orang. Supaya apa? Supaya orang yang keren itu mendapatkan kehidupan Bapak Ibu. Bukankah itu tugas yang Tuhan berikan kehidupan setiap kita? Itu tugas yang Tuhan kasih. Alkitab katakan apa? Banyak orang menjadi percaya karena perkataan perempuan itu. Kesaksian perempuan itu Bapak Ibu membawa orang-orang mungkin sekotanya datang untuk berjumpa dengan Yesus. Artinya dia berhasil untuk apa? Membawa orang-orang untuk menemukan sang sumber itu. Gak segan-segan lagi. Dia gak lihat lagi kehidupan lamanya. Karena apa? Ada sesuatu yang meluap-meluap. Ada sukacita yang berlimpah dalam perempuan itu Bapak Ibu. Makanya ketika dia dapat, langsung cepat-cepat pergi untuk memberitakannya. Ada Yesus. Dia tahu tentang kehidupan saya. Dan apa yang dikatakan itu betul. Ayat 41 dikatakan apa? Makin banyak orang datang kepada Kristus. Dan Alkitab katakan apa? Bukan perkataan perempuan itu saja, tapi gini. Yesus sendiri yang berbicara di hadapan mereka. Bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat dunia. Perempuan mengakui tentang itu. Dan orang banyak mengakui bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia. Itu kabar gembiranya Bapak Ibu. Jadi bukan perempuan ini saja yang mengakui, tapi banyak yang mengakui. Firman Tuhan pada pagi hari ini ada 3 poin Bapak Ibu yang perlu kita renungkan bersama untuk kita bisa menikmati air hidup yang sejati. Yang pertama, ambil keputusan dengan penuh keyakinan, dengan iman yang teguh Bapak Ibu. Yang kedua, mengakui bahwa Yesus adalah pusat penyembahan yang benar. Itu yang sesungguhnya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah jangan lupa kita harus terus mengalirkan kembali apa yang telah kita terima dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.